Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Jumat 10 September 2021, dalam pekan biasa yang ke-23. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Injil yang barusan saja kita dengarkan tadi melanjutkan perikop dari bacaan Injil yang kita renungkan hari kemarin, yakni tentang hal menghakimi. Yesus kembali memberikan gambaran melalui perumpamaan, di mana diceritakan dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Perumpamaan tentang seorang buta yang menuntun sesamanya yang buta. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Injil yang kita dengarkan tadi sangat syarat akan makna yang mendalam, di mana Yesus mengingatkan kita semua perihal jangan sampai dalam menjalani perjalanan hidup beriman kita setiap hari kita jatuh dalam godaan mudah menilai kelemahan orang lain, kekurangan sesama kita. Tetapi bahwasannya Injil pada hari ini juga mengajak kita, apabila kita hendak menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan kita setiap hari, entah dalam hal seperti apapun, kita harus memiliki bekal terlebih dahulu. Apabila kita mau membimbing orang ke jalan yang lebih baik, tentu kita harus menjadi baik terlebih dahulu. Apabila kita mau menjadi seorang guru, masa iya kita tidak punya bekal pengetahuan yang cukup sebagai modal pengajaran yang akan kita berikan kepada murid-murid kita? Bukankah demikian? Para sahabat yang terkasih, gambaran perumpamaan tentang seorang buta yang juga membimbing sesamanya yang buta amatlah sangat mustahil sekiranya betul yang diungkapkan oleh Injil pada hari ini, bahwasannya Yesus mengatakan, mungkinkah seorang buta menuntun seorang buta? Apabila hal itu terjadi, keduanya akan jatuh dalam lubang. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi, apabila kita mau membimbing orang untuk semakin beriman, pertama-tama kita harus memiliki iman yang mendalam terlebih dahulu. Sia-sia apabila kita sudah menggebu-gebu, kamu harus sering berdoa, kamu harus sering pergi ke gereja. Tetapi pada kenyataannya, kita sendiri tidak melakukannya. Maka para sahabat yang terkasih, gambaran yang cukup keras peringatan yang Tuhan Yesus berikan melalui bacaan Injil pada hari ini, yakni persoalan
melihat selumbar dalam mata sesama, tetapi balok dalam mata sendiri tidak bisa dilihat. Ungkapan ini sangat keras tentunya. Yesus menggambarkannya dengan dua hal yang sangat kontras, yakni selumbar dan balok. Selumbar amatlah kecil, tetapi balok dengan ukuran yang besar. Kedua hal ini mau menggambarkan bahwasannya dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kita mudah sekali untuk jatuh dalam godaan, menilai orang lain, menceritakan keburukannya, menceritakan kelemahan-kelemahannya. Kemudian kita sangat takut dan tidak berani untuk mau mengakui kekurangan kelemahan diri kita sendiri. Maka mari kita bertanya, dalam hari-hari hidup kita, berapa persen kira-kira kita berani mengakui kesalahan, mengakui kelemahan, kekurangan diri kita? Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apabila kita mau mengeluarkan selumbar di mata sesama, ajakan Injil pada hari ini sangat indah. Kita harus mengeluarkan balok yang ada dalam mata kita sendiri, agar kita dapat melihat dengan jelas kelemahan orang lain di mana kita bantu agar ia menjadi kuat, agar ia memiliki bekal yang luar biasa dalam menjalani hari-hari hidupnya. Apabila kita mau menuntun orang ke jalan yang benar, kita harus memiliki dulu nilai-nilai kebenaran itu dalam kehidupan kita. Apabila kita tidak memilikinya, maka sia-sia apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan. Kita hanya omong kosong. Nah, godaan-godaan ini juga sangat mudah sekali untuk menghampiri hidup kita sehari-hari. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apa yang diungkapkan oleh Rasul Yakobus dalam suratnya bab 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu diuji dengan pelbagai godaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan apapun juga. Maka jangan menjadi kecil hati, jangan bersedih apabila hari-hari hidup kita, terutama kehidupan iman kita, kok saya senantiasa dihadapkan pada persoalan, pada tantangan. Ini saya sudah semangat mau pergi ke gereja, tetapi gerejanya tutup karena pandemi. Ini saya sudah semangat untuk berdoa, tetapi kok malah saya diberi keadaan sakit, diberi rasa malas. Tetapi justru apabila kita mampu mengatasi ini semua, kita mampu menghadapinya dan menjadi pemenang, maka iman kita akan menghasilkan buah yang matang disebutkan tadi oleh sabda Tuhan. Semoga kita semua dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang mau bahu-membahu dalam menjalani perjalanan hidup ini, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan sepanjang waktu. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.